Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah ataupun di tempat yang lain yang sementara menyaksikan siaran langsung kegiatan Kebangunan Rohani Net yang diselenggarakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih saudara-saudara boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Harapan saya, semoga kita semua akan terberkati melalui pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kami semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Malam hari ini kami siap untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian hamba-Mu. Dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan kegiatan KKR Net. Malam hari ini bersama-samalah dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam ini adalah malam yang ketiga dari kebaktian kebangunan rohani Net dengan tema Tuhan, kami ada pertanyaan. Dan judul pembahasan saya pada malam yang ketiga adalah di manakah Allah tinggal dan apa saja yang terdapat di sana. Para pemirsa di mana saja berada, situasi dunia saat ini menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul di pikiran kita semua. Mungkin saya dan para pemirsa bertanya, mengapa pandemi COVID-19 bisa melanda seantero dunia? Mengapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Sehingga pandemi COVID ini terjadi dan menimbulkan perasaan takut, perasaan cemas, kecewa. Mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 terjadi? Di manakah Allah kami? Berbagai macam pertanyaan akan muncul ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Tapi sepanjang kegiatan KKR beberapa malam, melalui KKR online, akan terjawab semua pertanyaan yang ada dalam pikiran kita semua. Saya yakin saudara-saudara akan terberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Ada seorang raja yang terkenal namanya Alexander Agung. Dia adalah seorang raja yang penakluk dan perkasa. Walaupun ia hidup jauh sebelum zaman Kristus, reputasinya masih hidup sampai saat ini. Mengapa? Dia sudah menaklukkan seluruh dunia. Bahkan dikatakan ketika ia mencapai Asia, ia menyadari tidak ada lagi negara untuk ditaklukannya. Sehingga dia menangis. Selain dia menjadi penakluk yang besar, dia juga seorang penguasa yang penuh dengan kasih. Apa yang dia lakukan? Setiap tahun ia menyisihkan satu hari yang ia sebut hari yang penuh kasih. Pada suatu hari istimewa di tahun itu, dia memilih secara acak orang-orang yang berada di seluruh kerajaannya untuk datang di kerajaannya dan membuat satu permintaan khusus.
Mereka diberikan kesempatan untuk memintakan sesuatu. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Dan Ia akan mengabulkan permintaan mereka. Kebanyakan orang datang dengan meminta makanan. Ada juga yang meminta pakaian. Ada yang meminta uang untuk membeli obat-obatan dan lain-lain. Namun di antara mereka yang datang ada seorang pria yang berani meminta sesuatu yang istimewa. Berbeda dengan permintaan-permintaan yang lain. Pemirsa, apakah yang dia minta? Permintaannya adalah, dia katakan kepada juru bicara raja, saya ingin meminta sebuah istana. Bukan cuma sampai di situ. Dia mau meminta agar disiapkan juga ruang makan yang besar. Dan satu lagi yang dia minta, dia harus meminta supaya ruangan makan itu diisi dengan bermacam-macam makanan yang ada di tempat itu. Karena saya mempunyai banyak sekali teman untuk saya mau mengadakan syukuran. Kemudian orang ini ketika mendengar permintaannya, maka pembantu raja ini bingung. Dia bingung dan dia katakan orang ini aneh. Meminta sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Sehingga pembantu raja ini menjadi apa? Marah. Dia menjadi marah, kemudian dia katakan, kamu keterlaluan. Apakah tidak ada hal yang lain yang engkau minta? Ini suatu hal yang aneh. Kemudian ketika sang pria ini sementara berdebat dengan pembantu raja tentang permintaannya, Raja Alexander Agung melihat keributan ini. Kemudian dia berkata kepada pria itu, apakah yang engkau mau minta? Kemudian juru bicara raja ini mendekat kepada raja dan dia katakan, Raja, aku tidak bisa percaya dengan permintaannya yang tidak masuk di akal. Dan aku tahu engkau akan marah ketika engkau mendengarnya. Kemudian raja katakan, apa yang dia minta? Dia mau meminta istana yang mewah. Bukan cuma itu raja. Tapi dia mau meminta supaya disiapkan ruangan makan yang besar. Dan satu lagi yang dia minta, di ruangan makan yang besar harus tersedia di situ makanan-makanan yang lengkap. Oleh karena dia memiliki banyak teman dan dia akan membuat syukuran. Kemudian apa yang raja katakan kepadanya? Dengan antusias raja katakan, saya mengabulkan permintaanmu. Juru bicara raja memandang raja dengan heran. Bagaimana Anda dapat mengabulkan permintaan yang keterlaluan seperti itu? Tapi apa jawaban raja? Raja tersenyum. Dan raja katakan, Anda lihat semua orang ini meminta makanan, meminta uang, meminta pakaian. Dan itu biasa. Mereka berpikir bahwa itu satu-satunya hal yang bisa saya berikan kepada mereka. Tapi mereka tidak perlu seorang raja untuk dapat memberikan kepada mereka hal seperti itu. Siapapun yang memiliki pikiran yang lebih bisa melakukan hal itu untuk mereka. Tapi Anda tahu, pria ini, dia adalah orang yang pertama yang benar-benar membuat saya menjadi raja. Karena hanya saya yang seorang raja yang dapat mengabulkan permohonan seperti itu. Luar biasa saudaraku. Demikian pula dengan kita. Kita memiliki seorang raja yang dapat memberikan istana yang indah. Yang dilengkapi dengan semua yang kita butuhkan di sana. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3.
Alkitab mencatat di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di manakah Allah kita berada? Pemirsa yang berada di mana saja. Ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya di atas dunia ini, dia katakan kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu. Sebab dia pergi untuk menyediakan tempat, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini merupakan janji yang indah buat saudara dan saya. Di manakah tempat itu? Di manakah Allah berada? Catatan Alkitab menyebutkan bahwa di atas bumi ini ada 3 langit. Kejadian ayat 8 dan ayat 20. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi. Hari yang kedua. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Langit adalah benda yang sangat konkret. Udara yang ada di atas bumi adalah langit yang pertama. Langit inilah burung-burung terbang. Alkitab menamakan langit yang pertama itu adalah cakrawala. Inilah catatan Alkitab tentang langit yang pertama. Tetapi di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13 menyatakan, suatu waktu langit ini akan dibinasakan dan akan dibaharui. Langit yang kedua di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kutempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Catatan Alkitab bahwa langit yang kedua ialah di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang berada. Kemudian langit yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ke-10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala kebutuhan. Rasul Paulus mengatakan langit yang ketiga berada di atas langit pertama dan langit yang kedua. 12 ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Paulus menamakan langit yang ketiga adalah Firdaus. Paulus tidak menggambarkan langit yang ketiga karena kata-kata manusia tidak dapat melukiskannya. Jadi Firdaus atau langit yang ketiga di dalam firman Tuhan dikatakan Allah berada sekarang dan kesitulah orang-orang benar akan dibawa apabila ia datang kembali. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dunia, yang mengasihi Dia. Kita bisa membayangkan bagaimana indahnya tempat itu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia,
yang tidak pernah didengar oleh telinga. Mungkin di antara kita sudah banyak melihat tempat-tempat yang indah yang ada di atas dunia ini. Mungkin ada yang sudah pergi mengunjungi tempat-tempat yang indah. Bahkan mungkin ada yang hanya melihat lewat internet. Ketika mereka melihat, mereka akan terkagum-kagum akan keindahan tempat-tempat yang ada di atas dunia. Bahkan banyak orang yang berusaha mengumpulkan uang untuk boleh mengunjungi tempat-tempat yang indah yang ada di dunia ini. Termasuk saya. Saya mau berusaha untuk kumpul uang, tetapi terbatas. Saya mau untuk mengelilingi dunia, melihat tempat-tempat yang indah. Tapi keuangan terbatas. Saya tidak bisa mengelilingi dunia. Tapi saudaraku, untuk kita pergi ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Tempat yang indah. Kita tidak perlu mengumpulkan uang yang banyak. Kita tidak perlu menabung. Tapi yang perlu kita siapkan adalah hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Tentu saudara dan saya, pemirsa, rindu untuk di tempat di mana Allah berada. Menjadi satu pertanyaan, siapakah yang boleh tinggal bersama dengan Allah dan apa saja yang ada di tempat itu. Dalam Alkitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Janji Tuhan luar biasa. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuat langit yang baru, bumi yang baru, di mana di sana terdapat kebenaran. Di bumi yang baru terdapat kebenaran. Tidak ada yang tidak benar berada di bumi yang baru. Tidak ada iri hati, tidak ada kemunafikan, tidak ada kecemburuan, dan lain-lain. Yesaya 65 ayat 17 dikatakan di sana, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Yesaya 33 ayat 24 dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Tidak ada yang merasa sakit lagi, apalagi virus corona tidak ada di sana. Tempat yang disediakan Allah adalah tempat yang aman. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Kota ini sangat dirindukan oleh setiap manusia. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini hanyalah tempat tinggal kita sementara. Ibrani 11 ayat 10 di sana dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku, saat ini kita sementara menanti-nanti kota yang dibangun oleh Allah. Kota yang telah direncanakan oleh Allah. Allah sendiri yang membangun kota itu. Allah sendiri yang merancang, yang menjadi arsitek kota itu. Kalau begitu, terbuat dari apakah kota itu? Di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 21 ayat 18 sampai dengan ayat ke-21. Di sana dikatakan, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota dari emas bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mira. Dasar yang keempat, batu sarmut. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Dasar yang ke-8, batu beril. Yang ke-9, batu krisolit.
Dasar yang ke-10 batu krias, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 adalah batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Para pemirsa yang ada di mana saja, saya mau ringkaskan keadaan kota yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Temboknya dari permata yaspis, dan kota itu dari emas tulen bagaikan kaca murni. Kemudian memiliki pintu gerbang 12 buah, buat 1 unit mutiara. Fondasinya terdiri dari 12 dasar yang terbuat dari batu-batu mulia yang saya sudah bacakan tadi. Dan dikatakan salah satu batu mulia di dalam fondasi dasar disebutkan batu yaspis. Saya baca-baca kamus, saya dapati batu yaspis itu adalah batu yang sangat berharga, batu yang bersinar, batu yang jernih seperti kristal, sangat berkilauan dan tembus cahaya. Luar biasa yang dijadikan dasar kota itu. Jalan-jalannya terbuat dari emas murni, bagaikan kaca bening. Para pemirsa di rumah dan di mana saja berada, tempat yang disediakan Allah adalah tempat yang aman, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Kota itu sangat dirindukan oleh setiap manusia. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Batu-batu permata yang termahal di dunia ini tidak ada artinya lagi ketika kita berada di surga yang Allah sediakan bagi kita. Emas yang biasa digunakan untuk perhiasan di surga menjadi jalan untuk kita injak-injak. Apakah ada cacat tubuh di sana? Yesaya 35 ayat 5 dan 6a. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudaraku, suatu hal yang luar biasa. Ketika kita berada di kota Allah, ketika saat ini kita dalam keadaan bisu, tidak bisa mendengar, di kota Allah telinga kita akan mendengar. Ketika kita tidak bisa berkata-kata, ketika kita berada di kota Allah, maka kita dapat berkata-kata. Bahkan orang lumpuh pun akan berjalan. Saat ini ketika engkau sedang bisu, engkau sedang lumpuh, engkau tidak dapat berbicara, percayalah, ketika engkau setia dan ketika kita berada di kota Allah, maka akan mengubahkan kita. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di dalam kerajaan surga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kematian. Di dalam kerajaan surga, di kota yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, adalah kota yang penuh dengan kebahagiaan. Apakah di kerajaan surga, di tempat yang Allah sediakan, masih adakah binatang-binatang buas di sana? Yesaya 65 ayat 25 dikatakan di sana, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan.
Yesaya 11 ayat 6 dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan sama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Pemandangan yang luar biasa, yang nantinya kita akan lihat di dalam kerajaan surga, di kota yang Tuhan siapkan bagi umat-umat yang setia kepadanya. Binatang-binatang buas, serigala, macam akan bersahabat dengan kita. Siapakah yang tidak dapat masuk ke surga? 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kalau kita masih kedapatan kikir, suka berdusta, jangan harap kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan siapakah yang boleh masuk di dalam kerajaan surga? Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang nama tertulis di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Dan dalam Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu pemirsa di mana saja berada, pastikan nama saudara tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Pastikan Anda akan menang di dalam pergumulan hidup di atas dunia ini. Allah telah mempersiapkan bagi kita suatu tempat yang sangat indah. Kita sudah lelah tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan sakit penyakit. Kita sudah lelah tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita sudah lelah di dunia yang penuh dengan pergumulan sakit penyakit, bencana alam. Bahkan saat ini kita dihadapkan dengan bencana virus corona yang membuat semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Kita rindu berpindah di tempat yang disediakan Allah. Tempat yang indah, tempat yang aman, tempat yang penuh dengan kedamaian. Allah juga rindu saudara dan saya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di kota yang Allah sudah sediakan bagi saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur malam hari ini. Oleh karena kami boleh mengikuti pembahasan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan malam hari ini akan memberikan kekuatan kepada masing-masing kami dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup di atas dunia ini. Kami merasa lega oleh karena ada janji Tuhan yang indah, di mana Tuhan telah menyediakan bagi kita suatu tempat yang indah. Tempat yang tidak ada lagi pergumulan hidup. Tapi kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami rindu untuk segera pulang ke rumah-Mu ya Tuhan. Yang Engkau sudah sediakan bagi umat-umat-Mu
yang setia adalah doa dan harapan kami malam hari ini. Amin.